tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-297 ini didukung oleh para pemain Jumali sebagai Nandaga, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritna Tunggal sebagai Pranayam, dibantu oleh Sunar, Wati, Ani, Pran, dan lain-lain, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekitar 30 ekor kuda berlari kencang di atas jalanan berbatu. Orang-orang berkuda itu seluruhnya mengenakan cadar putih.
dan 2 di antara mereka yang berkuda paling depan bahkan mengenakan pakaian serba putih. Mereka terus berkuda melintasi malam yang pekat. Setelah menikung jalan beberapa kali, mereka pun mulai memasuki desa Kalih Asem. Siapa mereka itu? Apa, Ki? Itu, siapa orang-orang berkuda itu? Mereka berkuda kencang sekali, seperti diuber siluman. Siapa mereka ya? Barangkali mereka orang-orangnya aku Lungayan, Ki. Mungkin mereka bermaksud pergi ke rumah kepala desa kita. Wah, ada apa mereka malam-malam begini menemui kepala desa? Mana aku tahu, Ki. Kalau kau ingin tahu, tanyakan saja pada mereka. Iya. Wah, perasaanku tidak enak ini nih. Jangan-jangan malam ini akan terjadi malapetaka di desa Kalih Asem ini. Mau apa kalian? Kalau kalian ingin bertemu, sebaiknya kalian datang besok pagi. Sekarang Ki Buyut Kalih Asem sudah tidur. Kembali saja besok pagi, ayo kembali saja. Awas, jangan membuat keributan di desa kami. Siapa mereka ini, Kang? Gelagatnya mencurigakan sekali. Hati-hati, wajah mereka ditutupi cadar putih. Mereka pasti kawanan perampok jalanan. Biar aku yang menghadapi mereka. Sementara kau diam-diam memberitahu Ki Buyut Kalih Asem. Hei! Mengapa kalian masih di situ? Aku sudah berkata, jika kalian ingin bertemu, datanglah besok pagi. Ki Buyut Kalih Asem pasti akan menerima kalian dengan tangan terbuka. Tapi jangan bertamu malam-malam begini. Itu namanya tidak sopan. Laki-laki berbadan kekar itu nampak mulai kesal karena kata-katanya sama sekali tidak ditanggapi. Sementara itu, orang-orang bercadar putih masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berkata, sekalipun hanya dengan suara lirih. Kurang ajar! Jika kalian datang untuk membawa keributan, kalian semua akan menyesal. Baru saja laki-laki itu menutup pembicaraannya. Pada saat itulah, orang-orang bercadar putih mencabut senjatanya masing-masing. Salah seorang di antara mereka yang berkuda paling depan mengangkat tangannya ke udara. Seketika halaman rumah kepala desa Kalih Asem menjadi gelanggang pertarungan berdarah. Orang-orang bercadar putih itu menyerbu dengan garang. Sementara warga desa Kalih Asem tak mampu berbuat banyak. Ki Buyut Kalih Asem terkejut dan laki-laki setengah tua itu melompat ke halaman, berusaha memberikan perlawanan. Tapi akhirnya kepala desa itu justru datang hanya untuk menyerahkan nyawa. Tubuhnya tergeletak berlumuran darah.
Orang-orang bercadar putih terus mengamuk. Warga desa Kalih Asem kucar kacir. Lihat Nawamalini, lihatlah. Harta kekayaan kepala desa Kalih Asem luar biasa banyaknya. Ambil karung Nandaka dan kumpulkan kepingan-kepingan uang kepeng itu. Ya, ayo Gradipa, kau yang mengumpulkan uang kepeng ini, sementara aku akan menjebol lemari. Waduh. Rupanya lemari ini khusus untuk menyimpan barang-barang perhiasan. Bagaimana Nawamalini? Apakah akan kita angkut semua barang-barang ini? Jangan sampai ada yang ketinggalan, Nandaka. Bawa semuanya. Bagaimana hasilnya, Nandaka? Cukup menggembirakan, Nawamalini. Lihat saja, aku membawa sekarung kecil uang kepeng, dan Pradipa membawa barang-barang perhiasan. Kakak Nawamalini, untuk apa barang-barang perhiasan itu? Barang-barang itu akan kita tukar dengan uang kepeng. Kita tidak membutuhkan barang-barang seperti itu. Juga rakyat kecil. Rakyat kecil hanya membutuhkan makan dan sekedar pakaian. Bagaimana, Paman? Apakah ada di antara teman-teman kita yang terluka? Hanya seorang yang terluka cukup parah, Nawamalini. Sementara 7 orang yang lain luka-luka ringan. Mereka yang terluka harus segera dirawat dengan baik. Sekarang, mari kita tinggalkan tempat ini. Ayo kawan-kawan, kita jalan lagi. Halaman rumah kediaman Ki Buyut Kalih Asem sudah kembali menjadi sunyi senyap. Bahkan sekarang terasa lebih sunyi. Ada 8 orang tergeletak sudah tak bernyawa lagi. Demikian pula Ki Buyut Kalih Asem sendiri. Pada saat itulah, nampak 2 orang warga desa datang berlari-lari. Celaka. Rupanya telah terjadi perampokan malam ini. Iya, tidak kusangka. Rupanya orang-orang berkuda itu tadi kawanan perampok. Iya. Kukira mereka orang-orang suruhan aku Wulungayan. Tapi ternyata kawanan perampok. Loh, bukankah ini Ki Buyut Kalih Asem? Ki Buyut Kalih Asem? Oh, kepala desa kita sendiri jatuh menjadi korban. Iya, benar. Waduh, bagaimana ya? Kita harus melaporkannya kepada aku Wulungayan. Wah, kawanan perampok dari mana itu tadi ya? Mereka datang begitu tiba-tiba. Seperti siluman-siluman jahat. Sepertinya mereka sudah merencanakan perampokan ini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nandaka, mana karungmu tadi? Oh, apakah uang kepeng ini akan kita sebar sekarang, Nawamalini? Iya, sebaiknya begitu. Kita bagi uang kepeng itu menjadi 4 bagian. Kemudian, kita sebar ke halaman rumah-rumah warga desa. Mana karungnya? Ini, awas, berat sekali. Banyak sekali uang kepeng ini. Rupanya Ki Buyut Kalih Asem mempunyai kegemaran mengumpulkan uang kepeng. Kalau saja dia mau bermurah hati sedikit kepada orang-orang miskin.
dia tidak akan menjadi korban pendekar bunga putih. Nandaka dan Ko Pradipa, bagi-bagikan uang kepeng itu kepada teman-temanmu. Dan nanti kita semua akan menyebarkan uang kepeng itu ke halaman-halaman rumah warga desa. Kita akan sebarkan sambil berkuda. Malam ini kita sudah bergerak. Malam ini adalah pertanda perampok budiman bangkit kembali. Dia bangkit di tengah-tengah kesengsaraan rakyat kecil. Dia menjadi milik rakyat kecil. Dan dia memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Hiya, 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 hiya. Orang-orang bercadar putih itu, yang tak lain adalah perampok-perampok pimpinan pendekar bunga putih, berkuda sambil menyebarkan uang kepeng di sepanjang perjalanan. Mereka terus berkuda semakin jauh meninggalkan desa Kalih Asem, dan setiap kali melihat rumah-rumah penduduk, kembali mereka menyebarkan uang kepeng. Akhirnya uang kepeng yang ditempatkan di sebuah karung habis seluruhnya. Putri Tunggadewi nampak puas, dan dia pun segera memerintahkan agar orang-orangnya kembali ke desa Pedanten. Malam itu juga, berita mengenai perampokan rumah Ki Buyut Kalih Asem segera tersebar kemana-mana. Warga desa Kalih Asem dan sekitarnya membicarakan peristiwa itu dengan hangat. Pagi segera tiba, matahari naik perlahan-lahan dari atas cakrawala. Bola berwarna merah menyala itu membuat hari menjadi terang sedikit demi sedikit. Angin pagi yang segar bertiup menyisir dinding-dinding bukit. Angin itu juga menyapu sebuah pondok kayu sederhana milik seorang warga desa Kalih Asem. Pemilik pondok setengah reot itu adalah sebuah keluarga miskin. Seorang wanita setengah tua nampak sedang menyapu halaman. Tiba-tiba wanita itu menjerit tertahan, wajahnya menjadi pucat. Oh, Aki, kemari Ki. Oh, ya, jaga Dewa Batara Agung. Apa yang kulihat ini? Benarkah yang kulihat ini? Ada apa nih? Ada apa? Oh, pagi-pagi sudah berteriak-teriak. Oh, apa kau melihat ular berbisa memasuki halaman rumah kita? Hah? Mana ularnya, Nyai? Biar ku gebuk kepalanya hingga remuk. Oh, ada apa nih? Hah? Ada apa? Oh, matamu melotot begitu. Apa kau melihat siluman, ha? Lihat, Ki. Lihat apa itu? Lihat. Buka matamu lebar-lebar. Kau melihat apa, Nyai? Apakah itu bukan kepingan uang kepeng? Iya. Wah, iya nih. Kok ada uang kepeng berserakan di sini? Waduh, ini namanya rezeki nyomplok. Ayo nih, ayo kita pungut uang kepeng ini. Ayo cepat nih. Jangan. Kok jangan bagaimana? Ha? Uang kepeng itu bisa menyelamatkan keluarga kita, Nyai. Sudah beberapa hari kita makan ubi rebus. Dengan uang kepeng sebanyak ini, kita bisa membeli beras 1 karung nih. Kita bisa hidup layak, paling tidak sebulan lamanya. Ayo nih, kok malah diam saja? Ini benar-benar uang kepeng nih. Jangan, Ki, aku takut. Jangan-jangan uang itu uang siluman. Nih, masa ada uang siluman? Siluman tidak pernah membawa uangnya. Siluman itu tinggalnya di dalam hati manusia. Makanannya pikiran manusia.
Dia tidak membutuhkan uang kepeng. Dia hanya membutuhkan atau butuh menggoda manusia supaya manusia mau menuruti keinginannya. Ayo, sudahlah Nyi. Jangan percaya barang-barang begituan. Sudah jelas ini uang kepeng Nyi. Ayo, cepat Nyi. Mumpung tidak ada orang. Ayo cepat, kumpulkan ayo. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa nih. Nanti kalau ada apa-apa, biar aku yang bertanggung jawab. Ayo cepat. Waduh. Rupanya ada seorang dewa bermurah hati kepada kita nih. Waduh. Ayo cepat nih. Itu banyak sekali di kakimu itu. Pungut saja semuanya. Waduh, luar biasa nih. Seumur hidup baru pertama kali ini aku memunguti uang di halaman seperti memunguti batu-batu kerikil. Luar biasa. Tapi ini aku kok curiga ya. Curiga bagaimana, Ki? Semalam apa kau tidak mendengar berita perampokan itu? Maksudmu perampokan di rumah Ki Buyut Kali Asem? Iya, benar. Rumah Ki Buyut Kali Asem dirampok. Beberapa orang warga desa terbunuh. Perampok itu datang dengan tiba-tiba dan menyerang seperti demit. Konon kabarnya harta benda Ki Buyut Kali Asem dikeruk habis nih. Dan Ki Buyut Kali Asem sendiri tewas. Aduh nih, jangan-jangan ini pekerjaan perampok Budiman. Perampok Budiman? Perampok macam apa itu, Ki? Perampok yang pekerjaannya merampok harta benda orang-orang kaya, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Masa kau lupa ini? Perampok itu kan sudah tidak ada lagi, Ki. Konon kabarnya pemimpinnya sudah tua. Dan sekarang sudah tidak berani berkeliaran lagi merampok rumah-rumah orang. Ya, ada berita yang lebih mengherankan, Ki. Maksudku mengenai perampokan di rumah kediaman Ki Buyut Kali Asem. Berita apa itu, Nyi? Memang aneh sekali berita itu. Kabarnya ada seorang warga desa menemukan selembar rontal yang ditancapkan di tiang rumah kepala desa Kali Asem. Rontal itu berisi tulisan aneh, Ki. Iya. Aku juga mendengar berita itu nih. Katanya rontal itu berisi tulisan salam dari pendekar bunga putih. Pendekar bunga putih. Apa sekarang ini perampok Budiman menamakan dirinya pendekar bunga putih? Memang kedengarannya aneh nama itu ya, Nyai ya. Sudah lagi, itu bukan urusan kita. Mungkin saja ini memang pekerjaan pendekar bunga putih. Kalau begitu, kita harus berterima kasih padanya, Ki. Kalau saja setiap malam dia menyebarkan uang kepeng di halaman rumah kita. Alangkah enaknya ya. Iya, tentu saja nih. Kita yang enak. Dan karena kita merasa enak, maka kita tidak perlu bekerja lagi. Kita cukup hidup bermalas-malasan begitu ya, Nyai ya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maka demikianlah, berita mengenai perampokan di rumah Ki Buyut Kali Asem menjadi omongan orang-orang desa.
terutama mereka yang tergolong keluarga miskin. Karena dengan adanya perampokan itu, orang-orang miskin bisa mempunyai sedikit uang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan hari